Halo guys, kali ini saya akan masak gulai. Ini adalah sayur kangkung dan saya akan masak bersama udang. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai. Ini adalah bahan yang saya masak hari ini, yaitu sayur kangkung yang saya sudah bersihkan. Kemudian ada juga udang. Udang ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali saya sudah masukkan semua bahan-bahan yang saya akan masak hari ini. Oke, sekarang saya akan peras kelapa ya, seperti biasa. Ini adalah santan asli, kelapa yang saya parut sendiri dan juga saya sudah peras ya. Dan saya minta maaf ya jika suaranya terdengar kurang jernih ataupun ada kresek-kresek ya. Karena sewaktu mengedit video ini, di luar adalah sangat-sangat lebat hujan ya. Jadi harap maklum ya kalau hasil suaranya kurang memuaskan. Oh ya guys, seperti terlihat di video ya di awal ya, ini adalah kangkung ataupun sayur kangkung. Sayur kangkung ini ya barusan saya beli di warung tidak jauh ya dari rumah saya. Ini Rp2.000 satu ikat begitu ya. Dan saya sendiri ya, ini masak ini cuman 2/3 ataupun lebih dari separuh gitu ya. Yang satu ikat itu masih ada lagi sisanya separuh, nantinya saya akan masak bersama dengan bahan-bahan lainnya. Dan ini cuman Rp2.000. Nah, mungkin ya ada yang bilang di sini adalah sangat-sangat murah. Ya, memang di sini masih tergolong harga-harga sayuran masih murah ya. Oke, sekarang saya sudah peras santan sudah siap ya, dan saya akan hidupkan api kompor. Kita tunggu sebentar. Kelihatannya sudah pun mulai mendidih ya. Dan ini video saya sudah jeda beberapa menit. Dan sekarang saya akan masukkan ini seperti yang saya ceritakan tadi ya, sayur kangkung yang saya beli di warung ya, satu ikat yang saya masak cuma separuh ya, segini cuman Rp2.000. Dan di sini ya terlihat full ataupun penuh satu kuali ini. Tapi ini sebenarnya kalau sayur yang kita masak seperti ini ya, kalau sudah sedikit layu dia akan menyusut dan mungkin terlihat tinggal separuh. Nah, seperti ini ya, sudah mulai menyusut. Dan ini sebentar lagi saya akan masukkan udang, tapi kita tunggu sebentar ya. Nah, terlihat ya semakin menyusut ya, dan kuahnya juga pun sudah berubah warna. Dan ini artinya masakan kita ya sudah hampir masak ya, sudah boleh dikatakan separuh matang begitu. Karena kelihatan ya dari warna sayurnya juga sudah berubah, sudah kegelap-gelapan ya. Oke, sekarang kita tunggu sebentar ya. Dan saya akan masukkan udang. Nah, udang di sini ya terlihat ya sudah sedikit lama saya simpan dalam kulkas. Jadi terlihat ya sudah agak gelap warnanya sedikit, karena saya beli ya beberapa minggu yang lalu dan saya simpan di kulkas. Tapi masih bisa dipakai ya, masih oke, masih sehat begitu kira-kira ya. Oke, saya sudah masukkan udang. Dan juga saya sudah masukkan bahan utama kita ya, sayur kangkung dan juga udang. Kita tunggu sebentar. Nantinya saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Oke guys, seperti biasa ya, kalau kita masak gulai seperti ini dan harus dikacau juga ya, ataupun diaduk sebentar-sebentar, karena takut juga ya nanti kalau sudah mendidih dan mengepul-ngepul, dan artinya ya masakan kita ya kurang enak. Dan ini udang yang ukuran ini ya saya beli beberapa waktu yang lalu cuman Rp10.000. Jadi memang harga di sini tuh masih sangat-sangat ekonomis ya, masih di bawah
harga-harga di kota-kota lain. Mungkin juga di kota tempat Anda harganya lebih murah ataupun lebih mahal. Itu pun saya tidak begitu pasti ya. Tapi di tempat saya di sini di Pasaman Barat masih tergolong murah. Oke, saya akan kacau juga ya sebentar-sebentar. Kemudian nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan ini ya seperti biasa, kalau kita ingin pedas boleh dikasih cabai rawit, boleh dikasih ditaburkan, ataupun juga boleh dihaluskan dengan bawang di awal, seperti di awal video ya. Dan ini juga boleh kita campur dengan sayuran-sayuran lain seperti pare ataupun oyong dan lain-lain ya. Kacang juga sangat-sangat sesuai ya dengan masakan-masakan seperti ini. Dan seperti biasa juga ya, saya menggunakan bahan-bahan semua yang ada di kulkas. Jadi bahan-bahan ini adalah semua bahan-bahan yang mudah didapat dan juga murah meriah. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Dan memang saya sendiri kalau masak menggunakan salah satu tips adalah mudah dan murah meriah. Oke? Oke guys, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, seperti biasa ya, bagi Anda yang tidak suka micin ataupun Ajinomoto yang saya gunakan, boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti biasa juga ya, saya adalah sangat-sangat sederhana, tidak mau terlalu ribet ya. Jadi saya gunakan adalah bahan-bahan yang simple, yang mudah didapat seperti garam dan juga micin. Dan saya sendiri juga tidak suka bahan-bahan yang terlalu banyak seperti biasanya ya. Ada juga orang pakai penyedap rasa, pakai ini, pakai itu ya. Tapi saya sendiri tidak, hanya menggunakan 2 perencah seperti garam dan juga Ajinomoto. Oke. Nah, seperti ini ya, terlihat sudah pun masak ya. Sebentar lagi saya akan matikan api kompor. Dan terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang setia menonton channel-channel saya ya, menonton channel saya dan video-video saya maksudnya. Terima kasih Anda sudah bergabung, dan jika Anda suka mohon dukungannya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, di akhir video ini adalah cuplikan ketika saya makan masakan yang saya masak ini ya. Dan ini hanyalah beberapa detik saja ya, ataupun beberapa menit saja ya. Ini untuk mencoba masakan yang saya masak sebentar tadi ya. Mungkin Anda penasaran rasanya bagaimana. Nah, alhamdulillah rasanya memang sabana lama. Boleh dicoba di rumah ya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.